Salam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap agar sekiranya semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan telah menyertai kita di waktu-waktu yang telah lalu. Kita bersyukur diberikan nafas kehidupan hari ini. Dan marilah kita berserah diri dalam persekutuan dan merenungkan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup. Dan Engkau telah memelihara hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan. Begitu besar, begitu banyak pertolongan-Mu, berkat-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur karena sesungguhnya itu tidak layak untuk kami. Tetapi Engkau mengaruniakannya kepada kami tanpa memperhitungkannya. Semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami pada hari ini. Layakanlah kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Terimalah kami Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami. Kuatkanlah iman kami. Biarlah firman-Mu semakin menerangi kerohanian kami. Dan kami makin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, saya ambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya berikan judul penderitaan sebagai didikan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup yang kita alami, kita jalani ini merupakan pilihan, maka saya yakin kita semua akan memilih hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang baik. Kita ingin hidup nyaman, kita tidak ingin mengalami sakit penyakit, penderitaan, kekurangan, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya dalam hidup kita ini lebih banyak mengalami hal-hal menyulitkan. Bahkan tidak jarang kita mengalami berbagai macam hambatan, tekanan, dan penderitaan sakit penyakit. Dan pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat menghindari penderitaan.
Penderitaan itu dapat datang kapan saja. Kesusahan itu dapat datang kapan saja. Apakah kita siap ataukah kita tidak siap menjalaninya, menerimanya. Dan mungkin di dalam hati kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan orang percaya mengalami penderitaan? Bukankah Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Dan bukankah Dia berfirman bahwa Ia menyertai kita? Ada banyak janji-janji tentang pertolongannya, penyertaannya. Janji bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melepaskan kita dari semua penderitaan kita. Tetapi saudara, janji-janji firman Tuhan itu sepertinya tidak membumi. Sebab penderitaan dan kesulitan tidak kunjung berhenti, tidak kunjung menjauh dari kita. Ya, walaupun kita sudah berdoa, kita berseru, meminta kepada Tuhan, tetapi sepertinya tidak ada hasil, seolah-olah tidak didengar. Nah, itulah sebabnya saudara, banyak orang Kristen menjadi kecewa, tawar hati, dan meninggalkan Tuhan. Ya, bahkan tidak sedikit banyak orang meragukan apakah benar Tuhan itu ada. Ya, apakah benar Tuhan itu Maha Kuasa? Apakah Ia benar ada dan Ia peduli dan mendengarkan doa kita? Ya, banyak orang ragu akan identitas dan eksistensi Tuhan itu sendiri. Apakah Dia hadir dalam dunia ini? Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan seperti ini, maka biasanya hal yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya ketika kita berdoa, yang kita sampaikan belum mendapat jawaban, maka kita mulai goyah, kita mulai bimbang, kita meragukan janji Tuhan. Ya, apakah Tuhan akan memberikan yang baik seperti yang kita harapkan? Apakah Ia mendengarkan doa kita? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini saudara, maka kita harus melihat dari dua sisi, yaitu dari sisi manusia dan dari sisi Tuhan sebagai pencipta. Saudara, manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Sebagai ciptaan, kita perlu mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa atas alam semesta ini, atas dunia ini. Dan kemudian sebagai pencipta, Tuhan tentu sangat memahami bagaimana mengatur ciptaannya agar dapat berjalan dengan baik. Meskipun itu sulit untuk kita fahami. Nah saudara, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Kalau kita membaca firman Tuhan pasal 12 ini, tadinya Ibrani 12 ini dilatar belakangi, yaitu adanya penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya di zaman itu. Penderitaan yang mereka alami ini, saudara, itu disebabkan oleh karena iman mereka kepada Tuhan, oleh karena mereka percaya kepada Tuhan, oleh karena mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menemukan dua pelajaran penting di sini. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi kesulitan hidup ataupun penderitaan dalam hidup ini. Yang pertama-tama saudara, dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, kita perlu memandang kepada Kristus. Di dalam ayatnya yang kedua, penulis Ibrani ini mengumpamakan kehidupan dalam dunia ini bagaikan di sebuah arena perlombaan, ya, di mana orang percaya berperan sebagai atlet. Ya, seorang atlet yang akan bertanding harus memfokuskan dirinya kepada pertandingan yang sedang berlangsung. Ya, untuk sementara waktu ia harus berkonsentrasi penuh dan tidak memikirkan persoalan-persoalan pribadinya. Fokus utamanya adalah menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai selesai. Ya. Gambaran tentang atlet ini bagaimana kita hubungkan dengan iman kita, dengan rohani kita saat ini. Saudara, di dalam ayat yang pertama kita disebutkan di sana berbunyi demikian. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, di sini
kata menanggalkan itu berarti membuang segala sesuatu yang dapat menghalangi atau yang dapat merintangi perlombaan yang sedang dilakukan. Pada masa itu saudara, para atlet kalau sedang berlomba, ya, maka mereka akan menanggalkan semua atribut yang mereka kenakan agar tidak terganggu selama perlombaan yang sedang mereka lakukan atau yang sedang dilakukan. Nah, dengan gambaran ini saudara, kita diminta untuk menanggalkan atau membuang hal-hal yang merintangi kehidupan rohani kita, ya, supaya kita memperoleh kemajuan dan kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam hidup ini ada banyak persoalan yang dapat merintangi kehidupan rohani kita. Ya, misalnya saja bisa saja rutinitas kita. Dan bisa saja itu adalah hal-hal yang menyulitkan, sakit, penyakit, ya, dan kekurangan dan lain sebagainya. Ya, apalagi pada waktu-waktu sekarang ini, ya, di mana di seluruh dunia penderitaan, ya, tekanan karena wabah pandemi corona yang masih terus berlangsung hingga sampai sekarang ini. Saudara, itu bisa merintangi iman kita, pertumbuhan rohani kita. Kita bertanya-tanya, sudah sekian lama sepertinya tidak ada perubahan. Kita takut keluar rumah, kita takut belanja, kita takut berkumpul. Bahkan sampai saat ini pun kita belum bisa beribadah di tempat ibadah kita biasanya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita bertanya-tanya apakah Tuhan itu mampukah dia mengatasi hal ini? Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita seharusnya semakin dikuatkan dengan keadaan seperti ini. Kita seharusnya semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, Tuhan secara pribadi, Dia ada di sekeliling kita. Ya, walaupun pikiran kita, walaupun sekeliling kita ini kita dihantui berbagai macam ketakutan. Tetapi marilah kita singkirkan semua ketakutan itu yang menghambat iman kita itu, ya, supaya kita makin rajin bersekutu di hadapan Tuhan. Justru kesempatan kita seperti ini, kita semakin mencari Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, mengoreksi diri di hadapannya, dan biarlah iman kita semakin dikuatkan untuk mengiring Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemudian kita diminta bukan saja menanggalkan semua beban, tetapi diminta untuk menanggalkan dosa yang merintangi. Nah, saudara, yang dimaksudkan dosa di sini lebih menuju kepada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ya, misalnya emosi, kemarahan, ya, bersungut-sungut, ya, atau kebiasaan buruk lainnya yang terus-menerus kita lakukan. Nah, justru di sini kita harus mengoreksi diri kita agar persekutuan kita itu jangan terhambat karena kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Marilah kita tinggalkan semuanya itu. Ya, mari kita lebih fokus kepada persekutuan kita, kepada keintiman kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, kita perlu memahami bahwa rencana Allah baik adanya. Di dalam ayatnya yang ke-10, di sini penulis Ibrani memberikan perbandingan antara ayah yang di dunia ini dengan Bapa di surga. Di sini kita melihat ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya, yakni ayah di dunia mendidik kita dengan waktu yang singkat dan seringkali disesuaikan dengan apa yang mereka anggap baik. Sebab pada umumnya para ayah di dunia ini mendidik anak-anaknya dengan pola yang mereka ketahui dan mereka inginkan. Ya, pendidikan diberikan sebatas pengetahuan yang mereka miliki. Tetapi Bapa kita, Allah kita di sorga, mendidik kita untuk kebaikan kita sendiri. Ya, dan bukan hanya itu saja, supaya kita juga dapat beroleh bagian dalam kekudusannya.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala Tuhan mengizinkan hal-hal yang menyakitkan menimpa kita, kesusahan, kesulitan, ya, dengan maksud untuk apa? Menghancurkan keegoisan kita. Ya, kadangkala Tuhan bekerja melalui kegagalan untuk menghancurkan kesombongan kita. Karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Karena kita tidak peduli dengan Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Nah, dengan ini saudara, kita diingatkan supaya kita kembali merendahkan diri di hadapannya. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan di sini ada kata mendidik. Ya, mendidik artinya saudara memberikan pelatihan, memberikan petunjuk. Ya, seorang yang dilatih atau dididik adalah orang yang sedang diberikan pengetahuan baru. Ya, ia sedang dipersiapkan untuk menjadi orang yang dewasa. Sehingga dengan demikian nantinya pendidikan dari Tuhan itu adalah ia memberikan pendidikan agar kita menjadi orang yang dewasa secara rohani dan memiliki tingkat pengetahuan iman yang semakin maju. Jadi apabila kita menolak didikan Tuhan, didikan dari Tuhan, maka kita disebut sebagai anak-anak yang gampang. Ya, anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pendidikan melalui penderitaan yang kita alami, maka sebenarnya ia sedang menjalankan satu rencana yang indah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan satu-satunya tempat pengharapan kita. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, marilah kita menyadari bahwa di balik penderitaan yang kita alami, di balik tekanan, di balik ketakutan yang sedang terjadi saat ini yang kita jalani, ia sedang melaksanakan rencananya ya, dalam dunia ini dan secara khusus di dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Oleh karena itu saudara, yang perlu kita lakukan adalah memiliki hati yang rela untuk dididik, dibentuk oleh Tuhan. Dan marilah kita juga memohon kekuatan dari Tuhan di dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Dan kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau berfirman kepada kami, berkata-kata kepada kami pada hari ini. Untuk terus menguatkan iman kami. Untuk terus membuat iman kerohanian kami bertumbuh. Melalui penderitaan, melalui sakit penyakit, melalui kekurangan, melalui pandemi corona yang sedang melanda dunia sekarang ini. Engkau mendidik kami, baik untuk seluruh dunia maupun secara khusus bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah Tuhan yang terus menopang kami, agar kami terus mempercayakan diri kepadamu, dan agar kami tekun berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami, agar kami menyelesaikan perlombaan itu dengan tekun dan setia kepadamu, menyelesaikan dengan baik perlombaan iman kami, dan biarlah kami dapat mengasihi Engkau. Demikian juga Tuhan melalui keadaan seperti ini, Engkau mendidik kami, Engkau memberikan petunjuk, melatih kami, agar kami benar-benar mengandalkan Engkau, dan melalui didikan supaya kami benar-benar bertumbuh dewasa di dalam iman kerohanian kami. Juga melalui semuanya ini, agar kami makin mendekatkan diri hanya kepadamu saja, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan, tolonglah dalam menjalani kehidupan, tolonglah mereka dalam mencari nafkah, cukupkanlah Tuhan, dan berikanlah jalan keluar dari kesulitan, berikanlah hati yang selalu bersandar dan percaya akan Engkau. Tolonglah jemaat-jemaat yang sakit, ulurkanlah tanganmu, jamahlah Tuhan, berilah kesembuhan, dan lindungilah kami semuanya jemaatmu dari virus corona ini. Kami mohon kepadamu agar kami tidak tertular, agar kami tidak jatuh sakit karena virus ini. Terima kasih ya Tuhan,
kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.